semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini di acara ibadah Jum kita di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, hari Kamis tanggal 22 Mei 2025. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua sudah ada di sini dalam ibadah Jum kita pagi ini. Kita berdoa. Mari kita memasuki perenungan kita akan firman Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, inilah perenungan kami Tuhan yang semakin mendalam tentang kasih karunia-Mu sejak kami diselamatkan ke dalam hidup yang kekal. Hidup kami adalah bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kami yang telah mati, dikuburkan dan bangkit dan naik ke surga dan terus dipermuliakan, dan kami pun ikut dipermuliakan karena hidup kami adalah hidup yang telah ditebus oleh darah-Mu yang suci. Terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa di surga, kami kembali bersama-sama lagi, memahami lagi, merindukan masuk ke kedalaman kebenaran firman kasih karunia-Mu sebagai cermin daripada wajah kemuliaan Kristus yang terpancar melalui kehidupan kami, karena kami percaya kepada setiap firman kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita akan teruskan lagi saudaraku pembelajaran kita, perenungan kita, ya, pendalaman kita Bapak Ibu Saudara, penyelidikan kita, perenungan akan firman kasih karunia Allah dari Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Kemarin saudara-saudaraku kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana firman kasih karunia Allah yang terus menopang kita, saudara-saudaraku, untuk tetap bisa mengendalikan segala sesuatu menjadi baik di hadapan Tuhan, oleh karena setiap rencana dan apa yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan kita di dalam firman-Nya, saudaraku, semuanya itu bisa menjadi titik tolak kebanggaan kita, sukacita kita, kemegahan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah hidup kita semua yang terus kita jalani dan ingin kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita akan baca kembali saudaraku ayatnya yang ke-14, ya, ayat 14 Galatia pasal 6. Kita akan membaca satu ayat saja, ya, Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya, bagian B dikatakan sebab olehnya, oleh salib itu dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa artinya salib Kristus Bapak Ibu Saudaraku bagi kita? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, salib Kristus, di sanalah dikatakan bahwa kematian Yesus Kristus sebagai manusia adalah kematian kita juga. Kematiannya secara jasmani, secara fisik adalah kematian kita, ya, terhadap dosa. Saudara-saudaraku, dikatakan oleh karena Allah hendak membenarkan kita di dalam Kristus Yesus, maka
Dia yang tidak berdosa, Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah hanya melalui iman. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus telah menjelaskan dan telah menceritakan Bapak Ibu Saudara bagaimana dia menunjukkan bahwa dengan kebenaran Allah, kebenaran hanya melalui iman, dia telah menjalani kehidupannya, pertandingan iman, perlombaan iman, perjuangan iman, sampai pada garis finish. Terbukti Bapak Ibu Saudara, ya, iman kepada salib Kristus Yesus adalah merupakan andalan yang terhebat, yang termulia, yang paling bisa dipercaya Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita merenungkan iman kita kepada Yesus Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita harus melihat bahwa kebenarannya, kebenaran Allah, ya, yang kita peroleh hanya melalui iman, sehingga kita memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Itu juga adalah menjadi dasar kita untuk melangkah menjalani kehidupan kita, pelayanan kita, segala perbuatan kita, segala perkataan kita, dan apapun yang kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku, semuanya harus didasarkan pada suatu keyakinan bahwa apapun yang kita perbuat itu Bapak Ibu Saudara, Kristuslah yang bekerja melakukannya bagi kita. Amin. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sanalah dalam pernyataan itulah bisa kita mengenali tentang siapa diri kita, bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang, saudara-saudaraku, yang tidak mengerti, yang tidak memahami bahwa saat ini, saudaraku, Kristus Yesus menghadirkan tubuhnya, tubuh yang baru, yang diciptakan sebagai manusia baru, menjadi cara, ya, manusia untuk terhubung dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, ini yang masih gelap, ya, di dalam kekristenan pun ini masih abu-abu, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi belum memahami bahwa saat ini Tuhan bekerja di dalam diri manusia itu bukan secara duniawi, bukan secara jasmani, bukan secara fisik, bukan secara materi. Tapi Tuhan Allah saat ini bekerja, ya, di dalam diri manusia melalui roh, melalui iman, ya, saudaraku. Melalui kehidupan kerohanian lah saat ini Tuhan Yesus bekerja, dan oleh karena kerohanian itu, saudaraku, digerakkan oleh, dihubungkan melalui iman, maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi dasar untuk mengetahui, memahami bagaimana hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Rasul Paulus yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk membawa kabar baik, berita sukacita yang berbeda dari semua berita firman Tuhan yang diterima oleh nabi-nabi, oleh rasul-rasul, ya, baik sebelum Rasul Paulus, saudaraku, ya, baik di masa Rasul Paulus juga, saudaraku, ya, bahwa kabar baik
yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga, yang didasarkan pada pengorbanan kematian Yesus Kristus, tubuhnya yang disalibkan dan darahnya yang dicurahkan, dikuburkan dan bangkit kembali dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran berita itulah, sekali lagi, di dalam kebenaran berita tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus itulah, saudara-saudaraku, kekuatan Allah bekerja saat ini di dalam hati manusia setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka saat ini saudaraku, Allah bekerja melalui suatu konsep kehidupan yang baru, manusia yang baru, saudara-saudaraku. Maka kita akan memahami tentang manusia yang baru ini melalui firman kasih karunia yang diwahyukan oleh Yesus Kristus kepada dan melalui Rasul Paulus disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat saudaraku, pernyataan daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, saudaraku, ini adalah merupakan suatu bentuk teguran yang sangat keras kepada jemaat Galatia pada waktu itu, oleh karena jemaat Galatia ini telah menukar, mengganti, Bapak Ibu Saudaraku, menggantikan sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang tidak mulia. Dan di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat bahwa memang ini sepertinya bagi banyak orang hal yang susah diterima, yang sangat sulit diterima. Karena Paulus berbicara di sini tentang bagaimana hukum Taurat dengan kasih karunia Allah harus dibedakan. Memang saudara-saudaraku, ketika Allah memberlakukan, ketika Tuhan Allah menerapkan kebenarannya melalui hukum Taurat kepada bangsa Israel, bahwa perbuatan-perbuatan itulah yang dituntut dari mereka untuk menunjukkan bahwa mereka taat kepada Tuhan. Dan apa yang tampil dari tubuh mereka, apa yang tampil dari perbuatan-perbuatan, mujizat-mujizat, dan segala hal yang ditampilkan melalui perbuatan-perbuatan ajaib dan tanda-tanda, yang dilakukan oleh bangsa Israel, karena mereka hidup di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku, maka perbuatan-perbuatan bangsa Israel itulah yang bisa dilihat oleh orang-orang lain, bangsa-bangsa lain, untuk membuktikan bahwa mereka sedang disertai oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan Yesus berfirman lagi. Saya ulang sekali lagi. Sesudah Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berfirman kembali, dan menyatakan kehendaknya, yaitu sebuah kabar baik, rekonsiliasi, pendamaian kepada dunia, bahwa saatnya sekarang melalui firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa kabar baik dari Tuhan bagi semua manusia adalah bahwa pengampunan segala dosa di atas kayu salib, pemberontakan semua manusia, segala dosa dan kejahatan manusia telah dihapuskan oleh salib Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah saudaraku, pusat daripada pengharapan manusia. Inilah tempat di mana semua orang memperoleh
kehidupan yang kekal dan bukan karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang hukum Taurat itu mengajarkan tentang moral, mengajarkan tentang kebaikan, Bapak Ibu Saudara, mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan perintah-perintah Allah, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah banyak belajar justru karena Allah menuntut melalui hukum Taurat manusia harus sempurna dalam perbuatan-perbuatannya. Manusia tidak boleh melakukan setengah-setengah dan tidak boleh salah, Bapak Ibu Saudara, tetapi harus sempurna di dalam seluruh perbuatannya. Apa yang dilakukan oleh tangan, apa yang dilakukan oleh mulut, apa yang dilakukan oleh kaki, telinga dan mata. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ada orang yang berpikir bahwa dia adalah orang baik, tidak pernah dia merugikan orang lain, dia selalu berkata-kata sopan, dia selalu melangkah dengan baik dan dia membantu banyak orang dan dia hidup bertekun, melakukan perintah-perintah Tuhan dan perintah-perintah agama. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudaraku, kebaikan di hadapan Tuhan itu tidak bisa diukur hanya dari perkataan-perkataan manusia, dari perbuatan-perbuatan yang tampil, dari apa yang dilakukan manusia menurut perintah-perintah agama. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Hati manusia itulah yang harus diperbaharui. Pikiran manusia itu mana kita tahu Bapak Ibu Saudara, Mungkin di bagian luar, penampilan bagian luar manusia itu bisa saja diatur, bisa saja dipoles, dan bisa saja dilatih Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudaraku, di dalam pikirannya, di dalam hatinya, sebagai manusia yang berdosa, saudaraku, apa yang dihasilkan oleh orang yang berdosa adalah tetap sesuatu yang najis di hadapan Tuhan. Jadi disinilah saudaraku, makanya manusia sulit untuk menerima kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus, karena di situ harus ada penyangkalan terhadap diri sendiri. Susah Bapak Ibu Saudaraku, sulit sekali, berat bagi orang-orang di dunia ini untuk menyangkal dirinya di hadapan Tuhan dan menerima kebenaran Allah. Dan saudaraku, itulah yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia sebelum diselamatkan, sebelum dia mengenal kasih karunia Allah, sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia sangat percaya bahwa dengan dirinya melakukan perintah-perintah hukum Taurat, perintah-perintah hukum Musa, dia sangat yakin dia adalah orang yang sangat baik. Dia adalah orang yang sangat saleh. Dia adalah orang yang sangat setia. Dan dirinya adalah patut menjadi teladan bagi para pengikut-pengikutnya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah membaca di kitab Filipi, Paulus justru mengatakan semuanya pengalaman-pengalaman perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan moral yang telah dia tunjukkan dahulu di hadapan manusia, sehingga dia mendapat pujian dari banyak orang. Paulus mengatakan sekarang dia menganggap semuanya itu adalah sampah, sebagai sampah yang harus dibuang. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Sebab itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan perbuatan Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib itu. Amin. Nah, itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka dikatakan tadi oleh Rasul Paulus bahwa tetapi sekarang sekali-kali aku tidak mau bermegah tentang apapun, berbangga di dalam hal apapun,
selain daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah yang mengubah hidupnya. Itulah yang membalikkan keadaan, Bapak Ibu Saudara. Keadaan apa? Dari keadaan yang berdosa sekarang menjadi kudus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, dengan pemahaman inilah kita mengerti kenapa banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, meskipun mereka mengaku percaya kepada Yesus, lebih suka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara rajin menyampaikan Injil kasih karunia Allah, maka keberatan yang paling menonjol dari orang-orang yang mendengarkan Injil Kristus yang kita sampaikan adalah bahwa mereka mengatakan kita tetap menjadi orang-orang yang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang berdosa itu adalah suatu keadaan yang terhubung dengan Adam yang lama. Adam yang pertama yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang hidup di dalam daging. Sementara sekarang Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang diciptakan di dalam Kristus sebagai manusia baru, yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, yang dinilai oleh Allah berdasarkan iman kepada salib Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka apa yang dilakukan oleh Allah bagi kita saat ini melalui salibnya itu adalah merupakan kehidupan yang paling layak kita jalani, kehidupan yang terbaik yang paling membawa keberuntungan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa Paulus mengatakan bahwa kebanggaan dia adalah salib Kristus? Karena dikatakan oleh salib itu dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah Paulus ingin menegaskan bahwa ada keterpisahan. Sekarang ada keterpisahan antara gelap dan terang. Amin. Bapak Ibu Saudara, dunia telah ditolak sepenuhnya oleh kebenaran Allah. Dan gelap dengan terang tidak boleh bersatu. Tidak bisa dicampurkan, Bapak Ibu Saudara. Paulus sudah banyak menceritakan tentang hal ini melalui ilustrasi-ilustrasi, gambaran-gambaran kehidupan antara lain di dalam kehidupan Abraham, di mana Abraham, Bapak Ibu Saudaraku, telah mengambil Hagar menjadi istrinya tanpa kehendak Allah, di luar daripada kehendak Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan bahwa apa yang diperbuat oleh Abraham itu adalah sesuatu yang di luar daripada rencana Tuhan, dan Tuhan tidak akan mengizinkan itu selamanya terjadi kepadanya. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan kepada Abraham supaya dia mengusir Hagar. Sekalipun Abraham sangat mencintai Hagar karena dia sudah memperoleh anak daripadanya, yaitu Ismail, tetapi saudaraku, keputusan itu harus diambil. Amin. Keputusan itu harus diambil, memisahkan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, memisahkan dan menjauhkan dan membuang jauh-jauh dan menolak pilihan Abraham itu tidak termasuk di dalam rencana Allah, karena rencana Allah adalah menghadirkan keturunan bagi Abraham melalui anak perjanjian, yaitu Ishak. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang menang pada akhirnya? Apakah pikiran Abraham yang keliru, ataukah firman Allah dan kehendak Allah yang benar? Saudaraku, kita sudah tahu bahwa pada akhirnya Abraham harus menuruti perintah Tuhan dan dia mengusir Hagar, Bapak Ibu Saudara, dan Ismail dari kehidupannya. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan sudah jauh lebih tahu. Tuhan jauh lebih tahu, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Abraham bisa tetap tenang hidup di hadapan Allah
maka saudaraku, dia harus percaya sepenuhnya kepada janji firman Tuhan. Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita yang baru dengan kehidupan kita yang lama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus, Bapak Ibu Saudaraku, menjauhkan, ya, kita harus menolak, dikatakan, apa yang membawa atau yang dapat mempengaruhi kita kepada kehidupan yang lama, maka kita harus dengan tegas, amin, kita harus dengan tegas memilih hidup di dalam kasih karunia Allah, di bawah kendali kasih karunia Allah, dan bukan hidup di bawah hukum Taurat. Karena hidup di bawah hukum Taurat tidak akan menolong kita untuk menjalani hubungan kita yang baik dengan Allah saat ini. Inilah kekeliruan banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mereka mencampur adukan antara kehendak Allah yang saat ini bagi bangsa Israel sementara dihentikan dengan kehendak Allah yang saat ini sedang dijalankan. Bahwa kehendak Allah saat ini, Bapak Ibu Saudara, adalah bagi kita hidup di dalam kasih karunia Allah, di mana kita sudah dibebaskan dari seluruh perintah hukum Taurat, dan dengan demikian itulah yang dikatakan bahwa dunia telah disalibkan, ya, bagi kita, dan kita bagi dunia, maka sudah terjadi perpisahan antara kita dengan dunia, dan hidup kita murni saat ini, Bapak Ibu Saudara, hanya bergantung kepada kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga di sini kalau kita, ya, lihat Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus mulai dari ayatnya yang ke ayat 12-13, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan bahwa saat ini kebanggaan kita bukan lagi pada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmani, hal-hal yang sifatnya materi, dan hal-hal yang sifatnya penonjolan diri berdasarkan perbuatan-perbuatan manusia, tetapi kita ingin menonjolkan, ingin memberitakan, ingin mengabarkan, dan ingin terus menyanjung-nyanjung apa yang dilakukan oleh Kristus. Melalui salib Kristus, semua dosa manusia telah diampuni. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dan disinilah kita memahami bahwa tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Ya, manusia suka menambah-nambah, sama seperti apa yang dilakukan oleh Hawa di Taman Eden, menambah-nambahkan firman, ya, supaya kelihatan dia menjadi lebih pintar, menjadi lebih hebat, menjadi lebih rohani, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi justru itu adalah titik kejatuhan daripada manusia, ya, seperti Hawa menambahkan firman Tuhan di Taman Eden, dan itu adalah merupakan titik lemah daripada Hawa, manusia pada saat itu, dan menjadikannya jatuh oleh karena godaan setan. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita harus terus belajar datang kepada pengetahuan akan kebenaran ini? Karena disinilah kemurnian hidup kita, amin. Disinilah kemurnian hati kita, disinilah hidup kita diperbaharui. Bapak Ibu Saudara, motivasi kita disucikan oleh firman kebenaran Allah. Semangat kita yang baru terus ditingkatkan oleh firman Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara, kita jangan mencampur adukan lagi, ya, kehidupan kita yang lama dengan kehidupan yang baru ini harus benar-benar terpisah, amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus terus diperbaharui, pemikiran kita harus terus diyakinkan oleh kebenaran firman kasih karunia Tuhan yang dibagi dengan tepat, amin. Tidak boleh kita, Bapak Ibu Saudaraku, lagi, ya, mencampur adukan, mencampur baurkan semua firman Tuhan, ya, sehingga saudaraku kita tergoda untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Allah mau
Ya, Tuhan mau supaya kita terus maju, memandang ke depan, dan terus belajar. Kita, saudaraku, menjadi orang-orang yang dewasa dalam Kristus, dewasa rohani dalam Kristus. Dengan demikian kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, angin-angin pengajaran, permainan palsu oleh manusia dengan segala kelicikan dan juga, ya, saudaraku, keinginan dunia yang ingin mengembalikan kita kepada kehidupan yang lama. Kita harus waspada terus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus terus, Bapak Ibu Saudaraku, menjaga, ya, kestabilan kerohanian kita. Amin. Saudara dan saya sudah berjalan sejauh ini dalam pimpinan Tuhan. Jangan sampai kita ada kemunduran. Jangan lagi kendor, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus, ya, tetap menunjukkan bahwa kita hidup mengandalkan kasih karunia Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Amin. Nah, inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka kebanggaan kita, ya, kemegahan kita harus terus kita tunjukkan. Apapun kata orang lain, Bapak Ibu Saudara, apapun penilaian orang lain, menganggap bahwa kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, masih orang-orang yang tidak tahu apa-apa, atau hanya tahu di dasar-dasar, atau kita hanya mengulang-ulang sesuatu yang mereka anggap adalah sesuatu yang dianggap bahwa itu tidak penting, atau sesuatu yang dianggap rendah, dianggap remeh. Tidak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah bergeser dari pengharapan yang telah kita peroleh dalam Kristus Yesus. Amin. Ini sudah paling tepat, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini yang sudah paling benar. Karena kepercayaan kita adalah kepercayaan. Kita hidup karena melalui iman dan bukan karena melihat dan bukan karena perbuatan. Tapi kita hidup melalui perbuatan Kristus dan kita percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kecukupan yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan sediakan bagi kita, mari kita berpesta, mari kita bersukacita, mari kita menyelenggarakan, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tingkatkan terus kerinduan kita, ya, pemberitaan kita harus kita sampaikan terus, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak peduli apa penilaian manusia, Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, pada akhirnya Tuhanlah yang menjadi hakim yang adil. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dan saudaraku, sekali lagi, kita harus memikirkan generasi yang akan datang, supaya saudara-saudara kita, ya, anak-anak kita, keturunan kita, anak cucu kita, Bapak Ibu Saudara, mereka harus tetap berada di jalur kasih karunia Allah, hidup di dalam kebenaran Allah, betapapun dunia berubah menjadi apapun, ya, kehendak dunia, Bapak Ibu Saudara, arus yang kuat daripada dunia ini dengan segala keinginannya. Kita harus terus mengajarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada keturunan kita, kepada, ya, saudara-saudara kita. Kita ingin memberitahu kepada mereka bahwa kebanggaan kita adalah salib Kristus dan sukacita kita adalah pekerjaan Allah dan kehidupan kita adalah untuk melayani Tuhan dan kita ingin hidup di dalam kasih Kristus yang sempurna. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tetap semangat saudaraku. Fokus terus terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, saudaraku. Kita bersandar mengandalkan, ya, hikmat Tuhan, dan kita terus bermohon, berdoa terus, Bapak Ibu Saudaraku, supaya Tuhan mengaruniakan hati yang bijaksana, menggunakan waktu yang ada, Bapak Ibu Saudaraku. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu terus berjalan, ya, dan kita pun hidup berjalan bersama dengan Kristus, dan sebagai saudara seiman kita harus terus rindu saling melayani satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, ya,
Selamat pagi untuk kita semuanya. Biarlah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Dan apapun pergumulan kita harus percaya bahwa di dalam Kristus Yesus hidup kita telah dibangkitkan dan hidup kita telah dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan kami. Inilah hidup kami ya Tuhan. Inilah kebanggaan kami. Kami bermegah di dalam Tuhan, bermegah di dalam salib Kristus. Dan janganlah kami bermegah atas diri kami sendiri. Jangan kami bermegah atas dunia, karena dunia telah disalibkan bagi kami dan kami bagi dunia. Bersama-sama dengan Kristus Yesus kami telah dimerdekakan dari segala campur tangan dunia. Tidak akan bisa mengendalikan hidup kami, karena kami tahu hidup kami adalah hidup yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Kami hanya ingin mempersembahkan seluruhnya, perkataan-perkataan kami, perbuatan-perbuatan kami, pandangan kami, pikiran kami, dan hati kami, dan segala apapun pekerjaan kami, keluarga, anak-anak kami, semuanya yang kami miliki. Kami ingin mempersembahkan semuanya itu semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami percaya Engkau menolong kami semua, orang-orang kudus-Mu, untuk terus bersemangat dan terus hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk semuanya ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya.